merasakan perasaan orang lain. La yu'minu ahadukum, kamu tak beriman hatta yuhibbal akhih, sampai kau sayang kepada saudaramu ma yuhibbul nafsih, seperti sayang pada diri sendiri. Jadi apa tanda orang itu berhasil Ramadannya, Ustaz? Ketika dia bisa merasakan perasaan orang lain. Ibu, bapak yang udah umur 40 tahun, berarti sudah 40 kali jumpa Ramadan, 10 lewat karena belum akil balik, sudah 30 kali puasa Ramadan. Apakah sudah bisa merasakan perasaan orang lain? Tak bisa dideteksi, belum ada alatnya. Itulah bentuk kasih sayang Allah, rasakan sajalah sendiri. Tetangga kita ke depan tuh 40, ke belakang 40, ke kanan 40, ke kiri 40. Kenalkah kita berapa di situ ada yang tak makan, berapa anaknya yang tak sekolah, berapa yang tak boleh ikut ujian karena belum bayar nunggak 3 bulan, berapa yang sepatunya sobek, jempolnya keluar dari kaos kaki. Ini perasaan. Makanya kalau ada bapak-bapak pegawai BSP pulang gajian, sebelum pulang dia mampir dulu beli beras 10 kilo, minyak sekilo, gula sekilo, ikan sarden 2 kaleng, pulang ke rumah diserahkannya ke istrinya. Kata dia, mama antar ke tetangga kita di belakang. Yang belanja bapak, tapi yang mengantar ibu. Jangan bapak yang mengantar. Kalau bapak yang mengantar, rupanya cantik pula emak anak yatim tuh. Pecah perang dunia ketiga. Saya juga yang salah. Ini gara-gara ceramah Ustaz Somad di BSP nih, makin rajin aja kok ke belakang. Mau hari raya beli baju 4 pasang. Kenapa bang beli 4 pasang? Anak kita 2-nya, kenapa beli 4? Ada anak yatim yang sebaya dengan anak kita di belakang. Di mana nampak abang? Kemarin waktu ngantar anak sekolah nampak. Berarti abang tengok emaknya. Inilah beda fokus bapak-bapak sama ibu-ibu. Kalau bapak-bapak ini menengok anaknya, kalau ibu-ibu ini menengok emaknya. Tapi ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita haluskan perasaan kita dengan Ramadan. Kalau dengan banyak Ramadan perasaan makin kasar, apa sesungguhnya yang sudah dididik Ramadan pada diri kita? Masuk kita ke airport Sultan Syarif Qasim II, Pekanbaru. Sebelum naik ke pesawat kita lewat pintu detektor dulu. Begitu lewat di pintu detektor, berbunyi pintu itu, tet. Kenapa? Ada kunci. Halus detektornya. Tapi rupanya karena lama tidak disapu, dibersihkan, tertutup debu. Ada jarum pentol lewat, kunci lewat. Karena tertutup detektor. Begitu jugalah dengan sense perasaan kita selama ini tertutup. Orang yang terlalu kenyang, tertutup pintu hatinya. Makanya kalau tausiah saya ini bisa Bapak Ibu ingat, itu insya Allah. Kalau ada Bapak Ibu mendengar ceramah, ceramahnya tak masuk ke hati, 2 kemungkinan. Pertama, kenyangan. Karena kenyang itu menutup pintu hati. Kita disuruh berlapar-lapar. Supaya apa? Merasakan perasaan orang lain. Kalau ada orang tak punya mobil, jangan cerita mobil. Ada orang tak punya motor, jangan cerita motor. Ada orang tak punya bini, jangan cerita bini. Merasakan perasaan orang lain. Kalau ada orang kurang fisiknya, cacatnya, jangan tengok matanya. Karena kalau kau tengok matanya, malu dia. Itu nasihat almarhumah emak saya dulu. Belum saya masuk sekolah S1, S2, S3, cakap sudah masuk ke telinga, masuk ke otak saya, masuk ke hati saya. Diajarkannya saya merasakan perasaan orang lain. Saya ini Bapak Ibu orang aja yang bilang saya ini keras. Kalau hati saya ini lembut. Kalau tak percaya, belahlah dada. Kan kau lihat namamu di sana. BSP. Ragu-ragu orang BSP ini tepuk tangan.
BSI ada juga, cuma nantilah pas acara BSI. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi karakter yang pertama adalah merasakan perasaan orang lain. Yang kedua, apa yang dididik melalui Ramadan ini? Ramadan ini mengajarkan kita tentang hakikat hawa nafsu. Mana hawa nafsu itu? Hawa nafsu itu adalah ketika kita lewat di jembatan Leton jam 2 siang, kita tengok ke bawah macam teh botol air Sungai Siak. Pergi kita ke danau buatan, menengok danau buatan itu macam cincau semuanya. Menengok ibu berjilbab hijau macam semangka. Saya sengaja menyebut hijau karena tak ada yang berwarna hijau. Melihat mobil orang merah parkir macam sirup gue tengok. Rasanya dituangkan semua air yang ada di dunia ini tak dapat menghilangkan dahaga. Maka jangan heran kalau ada bapak-bapak di Pekanbaru jam 6 sore mulailah dengan sepeda motornya bob, ditanya sama istrinya, abang mau kemana? Jangan kau tanya kemana aku pergi. Mau keliling menunggu azan maghrib, begitu pulang 5 kresek kanan 5 kresek kiri. Dari mulai makanan yang tak pernah didengar, es krim bakar sampai salalawat, godok bagulo. Begitu azan maghrib berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masuk 2 teguk, 3 teguk, masuk kurma 1, 3. Kalau bahasa kampung kami, lapamato. Lapar di mata, mata aja lapar, perut kenyang. Apa kata ibu? Ah, tengoklah bang, mubazir kan? Iya betul kataku. Besok jam 6 pulang lagi. Kenapa begitu? Karena kita manusia. Manusia ini diambil dari kata nasya. Nasya itu artinya lupa. Lupa yang dicakapkan semalam. Manusia. Ada yang lebih hebat lagi, lupa. Kepalanya hanya bisa mengingat 20 jam. Yang mudah diucapkan 20 jam lupa, itu namanya demensia. Tapi yang lebih parah lagi, manusia, demensia yang paling tinggi. Lupa nama, lupa bini, lupa kampung, lupa kantor. Namanya amnesia. Makanya diantara kita, Allahumma zakirna minhuma nasina, nusina. Ingatkan kami atas segala kelupaan kami. Ramadan ini mengingatkan kita lagi tentang apa itu hawa nafsu. Memang betul kata Ustaz Somad. Saya siang Ramadan itu semua mau ku makan, ku minum Ustaz. Tapi begitu berbuka tadi masuk 1, 3 kenyang udah. 3 kurma, 3 kotak Pak Ustaz. Yang saya cakapkan ini bukan untuk orang lain. Saya kalau tausiah itu menasihati diri saya juga. Karena ke siang Ramadan itu memang semua mau dimakan. Tapi kita ingatkan lagi. Kadang kita lupa diingatkan sahabat. BSP lupa, diingatkan BSI. BSI mengingatkan. Sudah setor apa belum Pak? Kata BSI. Saling mengingatkan ini bahasa Arabnya tawasau. Wa tawasau bil haq, wa tawasau bis sabr. Saling nasihat menasehati. Kenapa Ustaz sebut terus BSI ini? Memang iklan mesti begitu. Dia setiap saya tengok itu beberapa menit ulang balik. Saya terus terang bangga BSP yang tidak ada hubungan kait dengan Islam, BUMD nasional, tapi menggunakan BSI. Ini pula bisanya masjid pakai bank konvensional. Ini kan ketua masjidnya perlu dikudeta. Masa pula masjid pakai bank konvensional? Universitas Islam pakai bank konvensional. Tak betul ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hakikat hawa nafsu ini. Hawa nafsu ini kapan munculnya?
Hawa nafsu ketika dia masih dalam bentuk ruh, tak ada hawa nafsu. Tapi begitu ruh berjumpa dengan jasad, muncullah hawa nafsu. Lalu kapan hawa nafsu ini hilang? Ketika ruh berpisah dengan jasad. Jadi kalau ada suami ibu yang ngomong, mama, papa sudah tak ada hawa nafsu lagi, berarti udah keluar ruhnya itu. Jadi jangan bapak anggap saya yang ceramahnya udah tak ada hawa nafsu saya. Nafsu saya ini ada nafsu makan, ada nafsu kekuasaan, ada nafsu ingin dipuji, ada nafsu ingin dimuliakan, ada nafsu ingin disanjung-sanjung. Maka ketika di bulan Ramadan ada beda antara diplomat, penjual tomat, dan ustadz somad. Sama-sama lapar semuanya. Disitulah kita dikenalkan dengan hakikat hawa nafsu, bahwa kita bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Kalau sudah siang matahari menyingsing, maka gula darah turun, karena tak masuk asupan, tak masuk teh manis, tak masuk kopi, tak masuk susu, tak masuk makanan. Kalau gula darah turun, emosi naik. Jangan heran kalau ada orang mau ngamuk-ngamuk. Ada dulu di tempat saya mengajar, bapak nih rajin puasa Senin Kamis, tapi orang ngamuk-ngamuk. Lalu yang satu bilang, apanya bapak itu? Tak ada guna bapak suka puasa, ngamuk-ngamuk kerja bapak. Ada satu kawannya yang ngomong, dia itu begitu ngamuknya karena sejak puasa Senin Kamis itulah. Sebelum puasa Senin Kamis itu lebih parah lagi daripada itu. Jadi kadang kita tak kenal sama orang, kita menghukum dia karena pengenalan yang baru itu. Padahal sebelum puasa itu dia sangat mengamuk. Begitu dia sudah puasa, agak turun sedikit. Nah, Pak Ustadz, orang marah itu karena dirinya atau karena setan? Di bulan puasa lah kita disadarkan. Selama ini, kata setan, selama ini kau nyalahkan aku kan? Nah, sekarang aku diikat nih, kata setan. Ini kadang banyaklah orang sekarang, sikit-sikit salah setan, sikit-sikit salah setan. Saya khawatir lama-lama nanti keluar Komisi Perlindungan Setan. Saking banyaknya setan yang dikambing hitamkan. Di bulan Ramadan, disitulah kau sadar bahwa kesalahan itu karena dirimu sendiri, bukan karena setan. Ustaz, tolong bacakan ayat kursi ruqyah, laki saya ini tak sembahyang, Pak Ustaz. Laki tak sembahyang, salah setan. Laki dilarikan pelakor, salah setan. Padahal kata setan, aku udah lama pensiun. Ulah manusia ini lebih parah dari aku lagi, kata dia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karakter yang ketiga, apa yang diajarkan? Karakter ketiga diajarkan tentang menghormati waktu. Kalau orang barat mengatakan time is money, waktu adalah uang. Karena Tuhannya orang barat, kaum materialisme adalah duit. Dalam Islam waktu bukan uang. Waktu adalah pertanggungjawaban di hadapan Allah. La tus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Nikmat anak, nikmat istri, nikmat jabatan, nikmat gaji, nikmat duit, tapi nikmat yang paling besar adalah nikmat waktu. Dan kita berada di dalam waktu. Di bulan Ramadan tidak ada waktu yang sia-sia, efisien. Tidak ada pegawai BSP, BSI di bulan Ramadan yang tidak tepat waktu, on time semua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah.